Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan beberapa hal mengenai perilaku individu dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu teori perilaku individu dalam organisasi, yang mana merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan tindakan individu di konteks pekerjaan. Lingkup teori ini mencakup aspek-aspek seperti motivasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, dan interaksi antar individu, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu perilaku individu dalam konteks organisasi, yang mana mencakup perilaku, sikap, dan respon pribadi anggota organisasi, serta mencerminkan interaksi dengan rekan kerja, baik atasan, bawahan, maupun keseluruhannya, seperti lingkungan kerja. Adapun seperti aspek-aspeknya itu mencakup motivasi, komunikasi, kepemimpinan, penanganan konflik, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja dalam perubahannya. Yang ketiga yaitu aspek esensial dalam teori pembiayaan. Ini melibatkan beragam faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Teori pembiayaan juga menekankan pentingnya keberlanjutan finansial dan penerapan strategi pendanaan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat yaitu teori persepsi, yang mana merupakan kerangka konseptual dalam bidang psikologi yang menguraikan cara individu mengelola dan menafsirkan informasi yang diterima melalui panca inderanya. Pengaruh terhadap persepsi melibatkan sebuah elemen-elemen seperti pengalaman individu, motivasi, dan konteks sosial. Yang kelima yaitu aspek utama dalam teori persepsi melibatkan pengaturan informasi sensorik, pembentukan pengalaman pribadi, dan dampak faktor seperti pengalaman sebelumnya. Motivasi dan konteks sosial dalam mempengaruhi cara seseorang melihat serta memahami lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu teori distribusi Kelley. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung menjelaskan perilaku orang lain dengan mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu faktor personal, faktor situasional, dan apakah perilaku dianggap konsisten atau berubah seiringnya waktu. Teori ini memberikan pemahaman tentang cara individu membuat penilaian dan atribusi terhadap tindakan orang lain. Yang terakhir yaitu budaya kerja dan pendidikan di Cina. Di Cina, budaya kerja sering mencerminkan nilai-nilai seperti komitmen, kerjasama, ketaatan terhadap struktur hierarki, dan ketekunan. Selain itu, menjaga reputasi dan citra diri memiliki peran penting dalam konteks bisnisnya. Budaya pendidikan di Cina menonjolkan pencapaian akademis, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap pendidikan formal. Ujian masuk perguruan tinggi dianggap sangat signifikan, sementara siswa sering menghadapi tekanan besar untuk meraih keberhasilan akademisnya. Peran keluarga juga sangat ditekankan dalam pendukung proses pendidikan anak-anaknya. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.